Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan Al-Huda TV Antapani. Alhamdulillah pada saat ini Al-Huda TV Antapani kedatangan seorang tamu istimewa beserta keluarganya, yang insya Allah beliau merupakan, bagi saya sendiri, merupakan seorang yang expert di dalam bidang Al-Quran, dan kita patut untuk mengikuti apa yang akan beliau sampaikan, sehingga beliau ini hafal 30 juz. Jadi sekali lagi selamat datang kepada pemirsa Al-Huda TV. Mudah-mudahan kita semua ada dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan dosa kita dari awal sampai akhir hayat nanti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebentar mohon maaf kepada para pemirsa yang tadinya janji jam 9 untuk live streamingnya, tetapi mundur lebih dari 20 menit. Mohon maaf, hal ini bukan keinginan, tetapi kadang-kadang di jalan atau di tempat lain di macet, sehingga kedatangannya kita menjadi mundur waktunya. Langsung saja kami perkenalkan tentang biografi Ustadz yang akan kita wawancara atau podcast bersama kita. Saya bacakan dulu saja, nanti lebih detailnya Ustadz langsung mengkonfirmasi. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Ustadz Hadian Akbar SPD Al-Hafidh. Kemudian beliau merupakan lulusan STAI Al-Falah Cicalengka sekaligus pesantren Al-Falah ya. Kemudian beliau alhamdulillah sudah juara MTQ internasional. Beliau juara ke-9 di Kuwait dari 47 negara, dan ke-4 dari 70 negara di Iran, cabang 30 juz hifdzil Quran. Dan beliau juga sekarang mengampu pimpinan pesantren Hamalatul Quran atau Tahfidz Quran di Cicalengka, Kabupaten Bandung. Dan berikut, alhamdulillah pada saat ini kami sebagai host Ahmad Hafid Mawardi yang terkenal di sini Hafid. Kemudian ada Ustadz Hadian Akbar, kemudian beserta Ibu Alpi Fadilah istrinya, dan ada rekan saya yang memperkenalkan beliau kepada kami, yaitu Bapak Dadang alias Kidahro. Langsung saja silakan Pak Ustadz memperkenalkan diri setelah saya beberkan, tetapi dikonfirmasi itu. Baik. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pemirsa Al-Huda TV, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sama-sama menikmati nikmatnya daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa sama-sama talabul ilmi di pagi hari ini. Kita sama-sama belajar dan kita sama-sama meraih keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan salawat beserta salam semoga tetap tersampaikan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih kepada Ustadz Hafid sebagai host, dan juga rekannya Bapak Ustadz Dadang yang sudah menemani pagi hari ini bersama kami. Tadi sedikit sudah diperkenalkan siapa saya gitu. Saya ingin melengkapi sedikit, nama saya Hadian Akbar ya. SPD Al-Hafidh ya. Saya lahir tanggal 15 Januari 1995. Alhamdulillah
saat ini usia 27 tahun. Masih muda. Alhamdulillah. Dan memang saya sudah berstatus sudah menikah 2 tahun yang lalu. Dan juga saya saat ini menjadi pengasuh ya Pondok Pesantren Hamalatul Quran Cicalengka, dan juga menjadi Dewan Asatid di Pondok Pesantren Al-Quran Al-Falah 1 Cicalengka Kabupaten Bandung. Alhamdulillah. Dan juga alhamdulillah saat ini sedang melanjutkan kembali pendidikan untuk pasca sarjana untuk S2 insyaallah. Juga bagi siapapun nih teman-teman, sahabat dimanapun berada, yang memang mungkin tidak akan puas mungkin dengan podcast kita pagi ini. Nah, itu tidak puas ya. Iya, oleh karena itu silahkan teman-teman boleh follow Instagram saya @hadianakbarmuhibbulquran. Nanti kita di situ boleh berbincang-bincang seputar Al-Quran dan hal keagamaan lainnya. Silahkan, karena sosial media saya yang saya pegang adalah sosial media saya sendiri, insyaallah. Itu mungkin sedikit perkenalan sebagai pembuka podcast kita pagi hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah, pemirsa sekalian, kita sudah mendengar tentang biografi beliau. Nah, Pak Dadang sebagai rekan pertama yang mengenalkan, bagaimana ceritanya nih sampai beliau hadir di sini, gimana nih? Terima kasih Ustadz Hafid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Al-Huda TV di mana saja berada. Memang itu sudah, kalau istilah Sunda itu kersani Gusti Allah. Iya, kersani. Di mana saya saat ini sebagai Ketua DKM Al-Muslimin di RW 05 Papanggungan, Kiara Condong, Bandung, lagi giat-giatnya mengadakan taklim bulanan. Dan menjelang taklim yang kelima, yaitu insya Allah yang akan diadakan nanti hari Ahad tanggal 20, itu beberapa hari sebelumnya itu dipertemukan dengan yang namanya Pak Ustadz Amir, bapaknya Pak Hadian ini, Ustadz Hadian. Iya. Dipertemukan, ngobrol-ngobrol panjang lebar dan nyambung gitu kan. Nyambung, Ustadz ini anak saya juga begini, mungkin nggak berkenan nih, waktunya cocok nggak, bisa nggak? Iya. Intinya nyambung. Ya. Nah, ya kebetulan juga kami sudah kenal dengan Ustadz Roy ini, ya. Ustadz Hafid gitu ya, tim dari Al-Huda TV. Gimana Kang Roy ini bisa dikondisikan untuk podcastnya gitu kan? Nah, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa menampilkan Ustadz Hadian beserta nyonya di sini. Alhamdulillah. Jadi wasilah lewat Pak Dadang kita bisa ketemu dengan orang yang dikarunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kenapa saya endorse-nya lebih dibandingkan dengan istilahnya pembicara pertama atau Ustadz pertama, karena ternyata beliau ini kakeknya itu tanakaan dengan kami gitu. Gitu ya. Dan kami sendiri belum begitu kenal, begitu lihat browsing di YouTube, di Instagram, wah ternyata luar biasa. Tapi kenapa di daerah sendiri belum? Makanya kami merasa harus gitu, harus menampilkan ini. Jadi Ustadz Hadian ini gitu. Karena ingin ditampilkan oleh saudaranya, yaitu saudara tetangga ayahnya nih. Alhamdulillah. Maka mari kita dengarkan dulu lantunan ayat-ayat suci dari Al-Ustadz. Mudah-mudahan acaranya semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Silakan Ustadz, bebas sajalah. Siap. Baik, saya akan bacakan beberapa ayat dari Al-Quran ya di pagi hari ini sebagai pembuka sebelum kita dialog ya, sebelum kita bincang-bincang ke depan insyaallah. Saya akan bacakan surah Al-Isra ya, juz ke-15 insyaallah, ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma arhamna bil Quran. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, luar biasa. Mudah-mudahan dengan lantunan ayat suci Al-Quran kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Al-Quran dapat kita ikuti, dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lanjutnya Ustadz, di balik kesuksesan atau prestasi tentang hafalan Al-Quran, tentu saja ini ada orang-orang yang mengantarkan kita menjadi orang-orang yang luar biasa, yang sukses. Siapa orang-orang yang selain istri pada saat ini, yaitu Teh Alpi Padilla. Tentu biasanya ada orang di belakangnya nih yang sangat luar biasa. Siapa kira-kira Kang Ustaz? Baik. Ketika proses saya menghafal Al-Quran, saya mulai menghafal Quran itu sebenarnya awal mulanya itu di usia 5 tahun. 5 tahun saya mulai menghafal Quran, ya tentu dari surah-surah yang paling pendek. Itu surah paling pendek di juz ke-30 ya. Dan memang saya menghafal Quran itu dibimbing oleh ibu saya. Ibu ya. Karena memang madrasatul ula bagi seorang anak ya ibu. Ya. Maka ibu itu menjadi salah satu yang memiliki peran penting dalam keberhasilan pendidikan bagi anaknya gitu. Nah, ibu saya inilah yang awal mulanya membimbing saya untuk menghafal Quran di juz 30 sampai singkat ceritanya kelas 3 SD saya menemukan adanya Quran Braille. Yang Quran yang cara membacanya itu dengan cara diraba. Nah, setelah mendapatkan media berupa Quran Braille ini, saya menghafal Quran dan menggunakan Quran ini sampai akhirnya kelas 6 SD selesai. Dan alhamdulillah selesai SD kelas 6 selesai juz 30. Allah gitu. Jadi usia 12 tahun 2007 selesai kelas 6 SD langsung selesai juz 30. Oh, alhamdulillah. Nah, dari situ teman-teman semua, saya punya cita-cita. Kalau saat kelas 6 SD ini saya hafal juz 30, nanti kelas 3 SMP saya harus hafal 30 juz. Nah, jadi kalau kelas 6 SD dulu juznya di depan, 30-nya di belakang, juz 30. Tapi ketika lulus SMP harus dibalik. 30-nya di depan, juznya di belakang, jadi 30 juz. Dan kesampaian alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, jadi saya tuh sebenarnya fokus menghafal tuh tahun 2007. Fokus tuh menghafal. Dan memang dukungan juga banyak, ya, salah satunya dari orang tua tentunya sangat mendukung. Terus yang kedua, guru-guru di pondok sangat mendukung dan merespon baik ketika saya ingin menghafal Quran. Dan yang juga nggak kalah penting, teman-teman di pondok itu semuanya mendukung. Jadi antara orang tua, guru, teman-teman semuanya mendukung. Dan akhirnya jadilah sosok Hadian yang dulu tidak bisa apa-apa, belum tahu apa-apa, ya karena dukungan mereka lah mungkin
khususnya dengan doa-doa mereka yang dipanjatkan, jadilah hadiah yang seperti sekarang ini. Alhamdulillah. Ya. Jadi dari kelas 6 SD baru juz 30, setelah lulus SMP dibalik jadi 30 juz. Iya. Luar biasa, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita dan anak-anak kita, walaupun misalkan saya udah senior nih ke Dahro, karena dulu kan di Arab itu Al-Quran turunnya tidak sekaligus. Bukan. Ketika turun Al-Quran itu bukan hanya usia masih anak-anak, para sahabat itu udah tua-tua tapi hafal Al-Quran banyak ya Ustaz ya. Iya, betul. Nah, jadi kita yang masih usia rada senior-senior sedikit nih, masih ada peluang, mudah-mudahan dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hafal 30 juz. Amin. Amin. Karena merupakan orang yang mulia, yang diberikan Allah sesuatu yang mulia. Dengan Al-Quran seseorang akan dimuliakan, suatu negara akan dimuliakan dengan Al-Quran. Gitu ya Ustadz kalau tidak salah. Nah, kemudian dalam perjalanan tentu saja ada kendala-kendala dengan segala keterbatasan masing-masing. Bagaimana cara mengatasi ketika lemah, bukan keimanan ya istilahnya, semangatnya kurang. Nah, itu gimana? Baik. Dalam setiap proses menghafal Quran, kendala itu pasti ada. Dan mungkin lebih banyak kendalanya, ya gitu kan? Kendalanya banyak karena memang satu kendala paling berat itu malas. Lawan malas luar biasa mau. Terus yang kedua, selain daripada malas, ya mungkin ada yang maaf ya, keluarganya mungkin tidak mendukung. Kata keluarganya, ini teman saya pernah bilang, saya mah katanya dulu ngapal Quran ini nggak didukung sama keluarga. Kenapa? Yang ada katanya keluarga saya bilang, rek naon ngapalkeun Quran. Nah, itu gitu. Da cenah engke mah cenah boga pamajikan moal diparaban ku Quran. Allahu Akbar. Manya cenah engke cenah geus kawin maraban pamajikan ku kulhu. Saya bilang begini untuk menyemangati mereka. Apa namanya, ketika mereka nanti berumah tangga, mereka sering bilang begitu. Rek naon cenah ngapal Quran, rek naon masantren, rek maraban rumah tangga keluargaku kulhu. Saya bilang belum tahu mereka kalau orang sudah hafal kulhu al-ikhlas itu, apalagi dengan isinya, jangankan cuman memberikan makan keluarga, ingin apapun bisa. Itu luar biasa. Iya. Nah, yang paling banyak memang daripada apa namanya faktor internal, yaitu kemalasan. Kadang-kadang kemalasan itu sangat susah untuk melawan malas. Karena malas itu dari diri sendiri ya, melawan diri sendiri. Karena memang musuh terberat itu sebenarnya bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa melawan kemalasan ketika menghafal Quran? Nah, itu jadi anak-anak muda yang menjadi penghambat kemajuan kita itu bukan orang lain, bukan orang tua, karena orang tua anak-anak dari pedesaan pasisian dulu itu orang-orangnya biasa-biasa saja. Tidak kaya-kaya, tetapi banyak juga yang sukses ya. Luar biasa. Padahal rumahnya teh di sudut bumi gitu. Jadi kepada anak muda, untuk sukses itu bukan soal orang lain, tetapi diri sendiri intinya. Karena gini Tan, itu kalau di daerah biasanya sudah tertempa dengan kesulitan, kesusahan. Kalau di kota mungkin segala praktis serta mudah, akhirnya ya agak terlena dengan itu ya Tan gitu ya. Nah, ini juga ya istrinya nih, Tepi ini sangat membantu juga dengan keberhasilan. Biasanya di belakang orang sukses. Di belakang orang sukses itu ada orang yang mensukseskannya. Ini tim suksesnya Teh Alpi. Gimana Teh Alpi ini pengalaman mendampingi sang suami yang sudah sukses menghafal Al-Quran? Bismillah. Untuk pertama-tama saya merasa belajar juga ya, pasti. Karena awalnya juga kami
sebelum nikah itu saya ke beliau tuh guru gitu dan saya sebagai murid beliau gitu. Dan tapi Allah takdirkan, alhamdulillah saya menjadi istri beliau dan merupakan anugerah terbesar dalam hidup saya bagi keluarga pun dan masyarakat sekitar. Alhamdulillah. Sampai perjalanan saat ini saya mendampingi beliau udah mau 2 tahun ya mendampingi beliau. Banyak sekali keberkahan yang kalau sebelumnya itu tanpa apa ya, nggak kepikiran gitu ya, tapi sekarang segala sesuatu hal berkah Quran bisa Allah wujudkan gitu. Jadi banyak banget. Bener ya, tadi rek di istilahnya mau dikasih makan apa, padahal mah ternyata luar biasa. Padahal luar biasa sekali berkah Quran, dan alhamdulillah Allah cukupkan segala kebutuhan baik itu untuk keluarga sendiri maupun untuk masyarakat sekitar kayak gitu. Jadi memang jangan takut untuk jadi santri, jangan takut untuk menghafal Al-Quran. Soal rezeki yang berupa keduniaan, ini pengalaman saya juga dulu pernah menyantri di Tasik. Itu teman-teman saya itu berada di sudut bumi yang hampir teropong dengan kamera kemajuan gitu. Tapi kalau sudah beredar, ternyata aneh bin ajaib. Itu saya punya teman di Arca Manik sebagai marobot juga. Beliau itu 8 tahun itu udah ke haji, udah umroh beserta istrinya. Masya Allah. Sekarang rumahnya 2 di Tasik. Di sini punya mobil itu Innova, coba luar biasa. Padahal mah cuma jadi marobot. Ya. Hanya memang saya dengar cerita dari orang tuanya juga, Pak Amir, bahwa Ustadz Hadian ini sampai bisa memberangkatkan orang tuanya. Alhamdulillah, luar biasa Kang barokah. Iya, jadi itu keberkahan dari beliau ini. Jadi orang tuanya seperti halnya dulu saya sebelum nikah dengan beliau, ketika beliau minta izin ke orang tua saya untuk mempersembing, dan orang tua saya bilang silahkan mama wakafkan ke Quran. Allahu Akbar. Jadi sekarang segala sesuatu Quran kami rasakan saat ini dan insyaallah alhamdulillah. Iya. Jadi kepada ibu bapak yang mengincar orang-orang pesantren, jangan takutlah anaknya dibawa hidup miskin. Justru dalam hadis itu kan disebutkan orang menikah itu karena kekayaannya, karena keturunannya, karena ilmu agamanya, dan apa ya Ustaz satu lagi tadi kecantikannya. Tetapi Nabi menyarankan padpar bidatidin taribat tiada. Pilihlah orang yang agamanya bagus, maka hidupmu bahagia, berkah. Nah ini salah satu yang ada di depan kita. Beliau ini sangat berkah, bahkan sudah melanglang buana. Beda dengan saya, masih kurung batok ini. Karena sudah dari Ciwidey ke Antapani. Perjalanan jauh ya. Apalagi kalau jalan kaki. Untuk lebih jelasnya nanti ini Ustadz Hadian ini itu akan mengisi taklim pada hari Ahad tanggal 20 November jam 3 sore di Masjid Al Muslimin Papanggungan, Kebon Kangkung, Kiara Condong, Bandung. Tepatnya di depan kampus Unjani PT Binat. Jadi di seberang bagi pemirsa yang memang bisa hadir, dipersilahkan ditunggu di Masjid Al Muslimin hari Ahad tanggal 20 November jam 3 sore. Mudah-mudahan cuaca bagus ya. Amin. Itu ya Ustaz ya. Insyaallah. Dan itu merupakan apa istilahnya lemburnya Ustadz Hadian gitu. Jadi setelah kami pasang beberapa baliho di beberapa tempat, itu sekarang antusias sekali gitu kan. Jadi warga-warga setempat ternyata ada intan dalam lumpur ketemu sekarang. Mudah-mudahan betul. Saya pribadi juga seperti itu, Tan. Masya Allah. Nggak nyangka juga sebenarnya. Soalnya memang ketika saya, kalau misalnya saya silaturahim nih ya, ke rumah nenek itu di Kiara Condong, Bumi Kiara. Iya. Orang itu yang mengenal saya hanya sedikit, sedikit, dan memang ketika ketemu biasa aja gitu. Bukan siapa-siapa. Sekarang tiba-tiba dipasang di sana sini, orang jadi ramai. Iya, saya juga sekarang ketiban. Jadi ini Pak DKM ini, Pak Dadang ini dapat ini dari mana? Bapaknya bilang, itu kan sekarang tinggal browsing gampang aja. Ada di internet, ada di YouTube gitu kan.
Terus kalau saya tanya, ya itu kesan Gusti Allah aja. Iya. Harus menemukan. Gitu seperti itu. Masya Allah. Alhamdulillah, untuk sementara kita rehat dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, Ustadz, ini di sini saya tadi kan sudah bacakan tentang prestasi Ustadz tadi luar ya, baik di Kuwait atau di Iran, atau di barangkali masih ada yang lain-lain. Bagaimana perjalanannya? Mudah-mudahan jadi inspirasi buat kita semua. Oke, baik. Saya adalah salah satu peserta musabaqah Hifdzil Quran MHQ ya. Saya mengikuti MHQ itu masih ingat dulu ketika kelas 4 SD. Oh, 4 SD. Kelas 3 atau kelas 4 SD itu diutus oleh masjid dekat rumah itu. Masih ingat tuh dulu. Yeah. Ikutan ya katanya MHQ tingkat desa. Oh, saya ikutan lah tampil. Waktu itu alhamdulillah itulah piala pertama saya. Dapat piala pertama. Itu juz 30. Juz 30. Iya, juz 30. Itu pun belum seluruhnya sebenarnya. Gitu. Itu piala pertama saya, juara 1. Yang mana pialanya kecil, tapi berkesan sampai sekarang masih ada. Itu yang bikin ibu saya sampai nangis. Dapat piala pertama. Nah, terus yang selanjutnya saya mengikuti musabaqah Hifdzil Quran cabang 10 juz tahun 2009 tingkat Kabupaten Bandung. Usia waktu itu 14 tahun. Udah SMP ya? Ya, 10 juz. Namun perjuangannya cukup agak pahit ini sebenarnya. Waktu itu saya mewakili Kecamatan Cicalengka. Dibawa ke kecamatan oleh pesantren, diserahkan ke kecamatan. Waktu diserahkan, pihak kecamatan bilang begini, siapa namanya? Hadian Akbar, ikut apa? 10 juz. Oh, katanya mohon maaf, kalau untuk 10 juz kita udah ada pesertanya, katanya. Oh begitu, yang katanya, oh ya udah katanya nggak apa-apa daripada pulang ke pondok, ikut aja. Hitung-hitung main, saya ikutlah ke Soreang waktu itu, kabupaten, ikut ke sana. Di Soreang, di tempat musabaqah, nggak ada orang yang nanya saya, yang ngelirik saya, karena mungkin anak seperti ini ya sebenarnya bisa apa gitu, bisa apa mungkin. Bilang mau ikut 10 juz apa mungkin dia bisa gitu kan. Sampai besok paginya saya dibawa ke tempat lomba. Nah, yang kebetulan waktu itu dewan jurinya guru saya sendiri. Kata guru saya, Hadian tampil nggak? Enggak. Kenapa? Katanya udah ada pesertanya. Gak apa-apa, tampil aja. Putusan LPTQ katanya. Nah, saya ditampilkan putusan LPTQ. Ditampilkan waktu itu saingannya ada 5 orang. Dan alhamdulillah begitu pengumuman juara 1. Alhamdulillah. Begitu juara 1 kabupaten, itu orang-orang yang tadinya menganggap saya mungkin gak bisa apa-apa, itu langsung maaf ya katanya. pada minta maaf, pada salaman. Selamat ya dapat tingkat provinsi katanya. Pasti provinsi, saya juara lagi. Oh, alhamdulillah. Juara 2 waktu itu. Semakin malu lah mereka gitu kan. Waktu itu, wah katanya ternyata orang begini bisa hafal Quran. Saya dalam hati, maksud orang begini teh gimana itu teh? Kalau kata mungkin bahasa ininya, ternyata orang yang tidak bisa melihat bisa gitu. Ah gitu. Bisa ternyata ya katanya menghafal Quran dan bisa jadi juara gitu. Masih luar biasa kalau Syekh Amar Bugis ya. Iya. Udah cuman di gendongan bayi dan dengan segala keterbatasannya menjadi dosen sampai di Amerika apa-apa. Iya. Karena Al-Qur'an betul, ya. Betul. Nah, ini mah masih kene wah jauh sangat sempurna tuh. Insyaallah. Kekurangan sedikit dalam ini aja lah ini mah. Iya. 2010 waktu itu juara 2 provinsi 10 juz. Dan saya terus ikutan 10 juz, naik akhirnya 20 juz. Pas di 20 juz saya 2013 itu juara nasional kedua di Bangka Belitung. Dan tahun 2014 saya juara 1 20 juz di Kepulauan Riau tingkat nasional. Itulah karena juara nasional 2 kali inilah yang akhirnya bisa mengantarkan saya untuk menjadi wakil Indonesia di MHQ internasional.
Kuwait dan di Iran. Oh, alhamdulillah. Dan alhamdulillah selama saya mengikuti musabaqah hifdzul Quran ini, saingan saya semuanya orang-orang melihat waktu itu, dan hanya saya sendiri salah satu peserta yang diberikan anugerah. Jadi peserta tidak bisa melihat waktu itu. Alhamdulillah, begitu mungkin proses. Luar biasa tadi. Jadi kirain saya peserta yang di Iran, di Kuwait itu juga tunanetra banyak gitu ya. Tapi ternyata hanya Ustadz Hadian ini. Alhamdulillah. Itu teh dari Arab bungkul atunya, banyak dari Arab. Kebanyakan Jazirah Arab ya. Jazirah Arab. Orang Indonesia. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi para pemirsa, jangan takut dengan segala kekurangan kita. Jika Allah menghendaki kita menjadi unggul, pastinya diunggul. Apapun keberadaan kita, jangan mengecilkan rahmat Allah yang ada di tubuh kita, apalagi berprasangka jelek terhadap Allah Subhanahu wa taala. Aduh, gimana kalau saya seperti ini? Allah itu bagaimana prasangka kita masing-masing ya. Ini inda adoni abdi bi, aku bagaimana sangkaan hambaku. Kalau hambaku berkata saya akan sukses, pasti sukses. Ustaz gitu ya. Iya. Nah, jadi dilanjutkan Ustaz, dengan juara internasional di Kuwait dan Iran. Ini bagaimana pengaruhnya terhadap kejiwaan Ustadz sendiri gitu, bahagia atau gimana? Begitu mendapatkan pengumuman waktu itu dari Kemenag pusat, ya. Hadian katanya siap-siap ya katanya buat mewakili Indonesia, untuk musabaqah internasional. Tahun berapa itu Ustaz? Yang di Kuwait itu 2015. Kalau yang di Iran 2016. Nah, yang di Kuwait ini waktunya singkat. Dari pemberitahuan untuk berangkat itu hanya seminggu. Jadi persiapannya kita kurang. Gitu. Berangkat siap-siap katanya. Oke, saya berangkat. Kalau yang kedua itu yang di Iran itu memang persiapannya agak jauh. Terus kurang lebih 1 bulan kita persiapan. Jadi agak matang persiapannya. Nah, ketika sampai di negara pelaksanaan musabaqah, ada perasaan apa ya, deg-degan juga. Wah, ini yang tampil ini orang-orang Arab banyak nih, ada orang Mesir, ada orang Mekah, ada orang ya Kuwait itu sendiri, ada dari Dubai, macam-macam, ada dari Yaman. Wah, macam-macam itu. Wah, ini kayaknya orang Indonesia nih, mungkin kalau juara gitu saya. Yang saya bikin malu apa? Kebanyakan orang-orang Arab itu yang tampil anak-anak kecil. Kalau saya menang wajar. Saya lebih senior saya usia. Tapi kalau saya kalah malu saya. Wah, ini beban mental gimana gitu saya. Udah serahkan sama Allah. Begitu mau dipanggil tuh, mau naik panggung, masih ada tuh perasaan naik panggung, biasa sebenarnya tampil. Begitu turun dari panggung lega. Apalagi begitu pengumuman, Al-Faizur Rabi' Hadian Akbar min Jumhuriyati Indonesia. Senang sekali itu, luar biasa. Bahagia saya dengar itu. Luar biasa, alhamdulillah. Apa artinya itu teh? Itu pengumuman. Al-Faizur Rabi' juara keempat. Hadian Akbar min Jumhuriyati Indonesia, perwakilan Indonesia. Wah, kita maju ke depan. Luar biasa. Ustaz yang sudah internasional masih ada nervous. Nih kami yang masih lokal, kadang-kadang untuk imaman juga pas seret-seret gitu. Gimana cara menghadapi nervous seperti itu? Saya mengimami di masjid-masjid kecil itu sejak usia 15 tahun. Saya udah diundang ke Cikarang, diundang ke Jakarta, tapi di masjid kecil, masjid perumahan. Saya diundang imam di masjid besar itu, kayak Pusdai Bandung, Masjid Raya Bandung itu usia saya ketika itu 20 tahunan, diundang ke sana. Kalau di masjid kecil mungkin biasa, tapi begitu masuk masjid besar, wah,
ini jamaahnya pribadi nih. Padahal kan nggak kelihatan jemaahnya. Emang nggak salah. Beda. Ini gemburnya aja beda saya. Wah ini kalau saya salah malu gitu. Kayaknya karena beda suasananya juga gitu. Tapi ketika sudah berkali-kali dicoba, malah ini enak karena jadi intinya kalau ingin jadi imam itu enjoy, santai, nyaman, jam terbang. Harus sering mencoba. Awalnya mungkin salah saya waktu itu awal mengimami di pesantren. Belakang saya kiai kan pegang sih. Kiai sepuh. Kata kita sebutnya ayah. Kata ayah, hadiah imam. Wah ayah, nah tuan, gempur, sosok imam didorong, maju ke depan. Waktu itu langsung begitu beres imamnya, imamnya sih benar, ini salah itu, baru salah. Tapi saya berusaha untuk mencoba lagi, supaya nanti terbiasa. Sok, cina, tong bosan, tong kapok, tong sieun salah, kata ayah. Nah ayah bisi kayak isuk pakai to. Jadi imam masjid gede. Jadi luar biasa perkataan guru seperti itu ya. Jadi kenyataan, doa jadi kenyataan itu. Dan alhamdulillah beberapa tahun kemudian jadi imam masjid besar. Sampai sekarang. Bagi kalau Ramadan itu kadang-kadang orang itu manggil saya buat nyimpan tanggal itu dari 3 bulan sebelumnya. Karena bagaimana nih pada kaya? Mungkin satu saat ya dijadwalkan untuk kita jadwalkan biar tambah-tambah berkah masjidnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan beliau berkenan dan ada waktu. Lanjutkan Ustaz. Jadi ceritanya di mana nih? Tentang mengatasi nervous karena memang kami masih suka gempur gitu kalau imaman teh. Nah itu pas satu sering mencoba. Udah itu aja. Nanti juga lama-lama kalau sudah sering hilang. Ya, betul Ustaz Dan ya. Kemarin aja Ustaz Habib ini memang dipanggil di masjid saya. Mulai intervensi karena pas Ustaz Darwan yang dicalekan sore jadi kan. Ada cekek kemarin, nggak bisa gitu. Cari-cari saya di hutan kosong. Ya udah isi saya. Iya. Dulu saya dari pesantren ini sedikit aja tentang saya. Baru 1 tahun nyantri di Ciwidey teh disuruh ngaimaman itu Idul Fitri, khutbah Idul Fitri. Ya. Jadi usia 21 anak mungkin gitu. Aduh, kenapa mau kan juga disuruh. Jadi pakai teks kan takut pertama belum apa-apa. Jadi teksnya itu dicek kenapa sian penyurik jadi gitu. Jadi yang untuk pemula-pemula itu harus pakai teksnya dulu. Jangan berani-berani langsung bicara. Berarti usia Ustaz Hafid waktu menjadi khatib 21 ya, sama dengan saya. Pertama kali kumpul luar biasa. Jadi saya membaca itu aja Bismillahirrahmanirrahim wa tasawwubillah wa qawatu amri ila Allah hasbi Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir la quwwata illa billah. Itu sebelum naik balik 3 mana Ustaz? Enggak. Kalau saya balik. Karena jauh. Kalau ke zaman memang ininya kendalanya seperti itu ya. Nah, jadi Ustadz alhamdulillah sudah berkenan hadir di sini di Al-Huda TV. Mohon doanya Al-Huda TV ini semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mensiarkan agama sehingga kita kenal dengan Allah, kita kenal dengan Rasulullah, dan kita menjadi orang-orang yang senantiasa menghafalkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mendakwahkan Al-Quran. Jadi sebagai penutupnya, mohon doanya saja Ustaz. Siapa berdoa untuk kami semua. Mari kita sama-sama berdoa. Ya khususnya untuk kemajuan keberkahan Al-Huda TV ya, dan mudah-mudahan juga siapapun yang menyaksikan mendengarkan perbincangan kami di pagi hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat, dan yang terpenting mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita sama-sama berdoa dengan baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Allahumma amin ya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultani. Allahumma ij'al awwala majlisina hadha salaha wa awsatahu falaha wa akhirahu najaha. Allahumma ij'al awwalahu rahmah wa awsatahu ni'mah wa akhirahu takrimatan wa maghfirah. Rabbana taqabbal minna waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim wahdina ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin para pemirsa sekalian, alhamdulillah kita telah berjumpa berpodcast dengan Ustadz Hadian SPD Al-Habib. Dan mudah-mudahan dengan pertemuan ini sekali lagi kita semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita, dosa-dosa kita dimaafkan dan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.